Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 pada mata kuliah teknik sampling dan preparasi bahan. Pada praktikum kali ini kami akan melaksanakan di danau daerah kampus 2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada danau ini merupakan danau buatan yang berada di dalam kompleks UIN 2 Sunan Gunung Jati Bandung yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Ciminclang. Pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan mengenai teknik sampling air sederhana dengan menggunakan metode drip sampling pada permukaan air tenang atau lentik. Sebelum dilakukan proses sampling, kita terlebih dahulu menentukan titik sampling. Nah, karena danau ini tidak terlalu lebar, jadi kita menggunakan metode simple random sampling, di mana kita akan membagi 3 segmen danau ini, yaitu ada titik A di utara di kampus 2 ini, kemudian titik B di tengah area tengah danau, dan titik C itu merupakan selatan atau dekat dengan gedung dekanat. Nah, pengambilan 3 titik sampling ini tuh bertujuan untuk mewakili keadaan si air dalam danau tersebut. Nah, sebelum itu kita harus melakukan terlebih dahulu pencatatan parameter lingkungan, di mana parameternya itu ada hari dan tanggal, waktu, cuaca, suhu udara, kondisi air, dan titik koordinat GPS titik A. Sebelum pengambilan sampel dilakukan, kita harus memastikan mengenai alat yang akan digunakan sudah siap. Yang pertama ada 3 botol sampel yang akan digunakan untuk diberi label dengan 3 titik sampling berbeda. Mengambil sampel di lokasi A. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu membilas botol sebanyak 3 kali dengan air danau untuk memastikan kontaminan atau zat kimia yang ada di dalam botol itu terbuang dari botol. Nah, pertama kita lakukan karena danau ini termasuk danau yang dangkal, karena kedalamannya itu kurang dari 10 meter, saya memperkirakan untuk mengambil sampel ini pada kedalaman 20 atau 30 cm di bawah permukaan air. Nah, untuk pembilasan kita harus membuangnya tidak di lokasi sampling, namun di samping lokasi sampling atau di tempat yang lebih jauh dari lokasi sampling. Ada di dalam kedalaman yang kita perkirakan, dan kita akan menutup botol ini di dalam permukaan air, dan pastikan untuk gelembung udara di dalam botol itu sudah tidak ada. Kemudian kita akan melakukan prosedur yang sama untuk di lokasi B dan lokasi C. Setelah pengambilan sampel dilakukan, kita akan menempel label itu pada botol untuk disimpan di dalam cooler box. Setiap botol sampling yang telah diisi sampel, sebelum kita masukkan ke dalam cooler box, pastikan label sudah tertempel di botol sampling ini. Untuk keterangan dalam label di botol sampling ini, yang pertama ada pada sampel, lokasi sampling, tanggal sampling, waktu sampling, kedalaman tempat, terus sampler atau pengambil sampel, dan terakhir ada parameter seperti pH, suhu, dan kekeruhan air. Lalu setelah label
tertempel di botol ini, kita simpan botol ini di dalam cooler box. Setelah semua sampel dari 3 titik terkumpul, saya mencatat informasi lengkap pada formulir pengambilan sampel air. Pada formulir pengambilan sampel air, diantaranya terisi pada judul praktek, kemudian tanggal pengambilan, waktu pengambilan, hingga cuaca. Dan diantaranya pun ada pada kode sampelnya, di mana tadi 3 titik ada A1, B1, C1, kemudian lokasi titik pada titik utara, tengah, dan selatan. Tercatat pun suhu air, pH, dan juga waktu pengambilan. Dokumen ini penting sebagai bukti bahwa sampel benar-benar diambil dari lokasi yang disebutkan dan tidak tertukar saat dibawa ke laboratorium. Sampel yang telah berada di dalam tubuh dengan suhu 4 derajat Celcius harus segera kita bawa ke dalam laboratorium. Pemantauan suhu harus kita cek secara berulang dengan untuk memastikan suhu dalam sampel. Sampel yang telah berada di dalam tubuh dengan suhu sekitar 4 derajat Celcius harus segera kita bawa ke dalam laboratorium dengan estimasi waktu maksimal 24 jam. Pemantauan suhu harus tetap kita lakukan untuk memastikan suhu dalam sampel. Penyimpanan suhu rendah bertujuan untuk memperlambat reaksi kimia serta pertumbuhan mikroba, sehingga parameter air tetap stabil belum dilakukan analisis. Jika tidak memungkinkan untuk datang ke lab, kita bisa menyimpan sementara di dalam lemari es. Namun lebih baik untuk langsung dibawa ke lab untuk dianalisis agar hasilnya lebih akurat. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan demonstrasi sederhana untuk melakukan pengecekan pH dari sampel yang sudah diambil. Di sini, alat untuk mengecek pH yang saya gunakan yaitu kertas lakmus berwarna biru. Ke dalam sampel, kertas lakmus biru tetap berwarna biru. Ini menandakan bahwa sampel yang ada ini bersifat basah. Berdasarkan dari keputusan pemerintah tahun 2021 nomor 22 itu menyebutkan bahwa kadar dari mutu air yang baik itu tuh ada di pH 6,5 sampai 8,5, yaitu bersifat basah. Ini menandakan bahwa sampel yang ada sudah sesuai dengan standar. Kesimpulan dari praktek sampling air secara sederhana ini yaitu yang pertama, metode trap sampling atau simple random sampling pada 3 titik di Danau, Kampus 2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung dapat mewakili keseluruhan kondisi badan air. Kemudian yang kedua, prosedur yang benar meliputi penentuan titik acak, pencatatan parameter lingkungan, pembilasan botol, pengambilan air sampel pada kedalaman 20 hingga 30 cm, dan penyimpanan dalam cool box pada suhu 4 derajat Celcius. Dan yang ketiga, hasil uji pH sederhana menunjukkan air danau kampus 2 masih dalam kisaran normal. Demikian video demonstrasi teknik sampling air sederhana dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.